Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah anggaran produksi dan anggaran biaya produksi. Nah, anggaran produksi itu merupakan rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan. Oke, dan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan akhir di periode tertentu. Oke, untuk formula dari volume produksi sudah saya jelaskan di bab awal-awal itu. Rumusnya adalah volume produksi sama dengan volume penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Nah, kita langsung ke contoh soal. Ini contoh soalnya silahkan bisa dibaca. Jadi ada sebuah perusahaan yang rencananya menjual produk sebanyak 142.000 unit dalam tahun 2010. Nah, jumlah persediaan barang pada awal Januari 2010 itu diperkirakan sebanyak 20.000 unit. Sedangkan jumlah persediaan barangnya di akhir tahun 2010 yang diinginkan adalah 15.000 unit. Nah, dari total volume penjualan tersebut dianggarkan 142 unit kan dalam setahun, sehingga dalam 12 bulan operasi itu rinciannya ini. Jadi, dalam satu tahun yang mau dijualkan adalah volumenya 142.000. Nah, ini rincian penjualannya setiap bulan. Januari 15.000, kemudian yang terakhir Desember 14.000 gitu. Nah, maka untuk tahun 2010 perusahaan harus produksi barangnya sebanyak 137 unit. Kenapa? Karena tadi acuannya sudah ada persediaan akhir tahun dan ada persediaan awal tahun. Berarti persediaan akhir tahun kan berarti nanti di akhir tahun yang diharapkan perusahaan kan 15 juta. Sedangkan volume penjualannya itu 142 juta. Berarti 142 juta ditambah dengan 15 juta. Baru dikurangi dengan persediaan awal. Karena persediaan awal itu sudah tersedia dan siap juga untuk diperjualbelikan sehingga kita kurangkan. Nah, sehingga volume produksi yang harus diproduksi oleh perusahaan adalah 137.000 unit, bukan 142.000 unit, karena sudah ada persediaan awal yang siap untuk dipasarkan sebanyak 20.000. Oke, nah untuk metode produksi itu ada 3, ada metode produksi stabil, ada metode persediaan stabil, dan ada metode fleksibel. Oke. Nah, untuk produksi stabil itu metode produksi yang mana perusahaan itu menetapkan volume produksi yang relatif sama dari bulan ke bulannya, kecuali pada bulan tertentu yang volume penjualannya lebih tinggi. Jadi produksinya itu didasarkan dengan volume penjualan juga. Oke, kita ke sini dulu. Nah, caranya yang pertama adalah membuat produksi stabil, berarti kan tadi volume produksinya 137 juta. Nah, ini dibagi dengan 12 bulan. Nah, pasti pembagiannya hasilnya kan tidak bulat kan. Hasilnya adalah 11.416. Nah, masalahnya volume produksi rata-rata ini kan dapat menghasilkan volumenya pecahan atau tidak bulat tadi, sehingga agar lebih mudah maka dibulatkan. Nah, pembulatan terdekat karena ini dikurang dari 500 maka dibulatkan ke bawah. Berarti per bulannya ada 11.000 unit. Tetapi kalau per bulannya 11.000 unit, maka jumlah 12 bulannya kan masih 132.000 unit, sedangkan tadi volume produksinya adalah 137 unit, sehingga kurang 5.000 unit. Nah, 5.000 unit ini kita bisa memasukkan 1.000 ke volume penjualan yang tinggi. Oke, kita langsung ini. Oke, tadi kan jelas bahwa kita membagi 137 ini dibagi menjadi 12 bulan, tetapi karena hasilnya tidak pecahan, maka pecahan yang paling mendekati kan 11.000. Sehingga kita bisa menempatkan 11.000 di sini. Dan kekurangannya 5.000 tadi kita tambahkan 1.000 di bulan-bulan tertentu. Nah, penambahan 1.000 tadi kita dasarnya adalah dari volume penjualan. Nah, kita cari volume penjualan yang tertinggi, maka itu yang kita tambah volume produksinya. Nah, sehingga kita dapatkan yang 12.000 kita tempatkan di volume penjualan Januari, Februari, Maret,
kemudian November dan Desember, karena ini volume penjualannya adalah volume penjualan yang tinggi, begitu kan. Sehingga didapatkan hasil 137.000. Nah, volume produksinya cenderung stabil kan, atau cenderung sama. Sehingga kita bisa menghitung persediaannya, volume produksinya kan segini, berarti volume penjualannya 15.000, kemudian volume ditambah dengan 17.000 adalah akhir, didapatkan 32.000, dan awalnya tadi kan 20.000, sehingga didapatkannya adalah 12.000. Total ini yang dimaksud adalah volume penjualan ditambah dengan persediaan akhir, totalnya adalah 32.000 dikurangi dengan persediaan awal adalah 12.000. Oke, jelas ya begitu. Kemudian selanjutnya juga karena ini sudah ditetapkan 12.000, maka di sini kita nggak bisa menentukan ini acak-acakan sekali kan jadinya kan, berarti volume persediaan akhirnya Januari itu menjadi volume persediaan awalnya pada bulan Februari. Seterusnya seperti itu ya, sampai nanti seterusnya seperti itu. Volume penjualan akhirnya bulan Februari menjadi volume persediaan awalnya bulan ini Maret, sehingga nanti didapatkan hasil seperti ini. Oke, next. Oke, kemudian metode kedua adalah metode persediaan stabil. Jadi kalau untuk metode persediaan stabil itu metode produksi di mana perusahaan itu menetapkan volume persediaannya yang relatif sama. Kalau tadi adalah produksinya yang stabil, metode yang kedua adalah metode persediaannya yang stabil. Nah, untuk metode persediaan stabil berarti kita harus menggunakan menggunakan ilustrasi seperti ini. Nah, karena volume persediaan pada akhir tahunnya telah diketahui, tadi kalau nggak salah 20.000, sedangkan perusahaan itu menetapkan tingkat persediaan stabil. Berarti kan jumlah persediaan pada awal Desember itu harus dibuat sama dengan akhir Desember. Nah, maka cara yang mudah yaitu menghitung volume produksi dari bulan Desember terlebih dahulu, yaitu penjualan ditambah persediaan awal bulan yang dibuat sama dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan akhir bulan. Jadi penjualannya tadi kan 14.000 ditambah dengan persediaan awalnya 15.000. Nah, ini karena tadi harus kita menggunakan metode persediaan stabil, maka di akhir persediaan akhirnya kita ganti menjadi 15.000 sehingga dapatnya adalah 14.000. Oke. Berarti ini dibalik, kalau persediaan stabil kita mulai dari ini dulu, karena tadi kan persediaan akhir tahun sudah diketahui 15.000, sehingga kita harus menyamakan karena metodenya adalah persediaan stabil, berarti di awal juga harus sama dengan yang di akhir gitu kan. Sehingga volume produksinya 14.000. Oke. Kemudian di persediaan awal ini akan menjadi persediaan akhir di bulan November. Oke, ini sama sampai ke sini. Nah, sekarang harusnya kan persediaan akhirnya bulan Juni ini menjadi awal di sini kan. Nah, ini kenapa ini kok menjadi 16? Ingat bahwa di sini ada penambahan. Jadi ketika bulan Juni ini mau ke Mei, kita tarik mundur, ini selalu terjadi penambahan jumlah volume penjualan, sehingga ini ditambah. Oke, ini ditambah. 15.000 ditambah 1 unit menjadi 16.000. Jadi persediaan awal di bulan Mei ini tidak lagi 15.000 tapi menjadi 16.000. Oke, gitu ya. Ini selanjutnya ditambah terus 1 unit sampai di sini. Oke, sehingga didapatkan hasilnya adalah ini 137.000. Oke. Kemudian yang metode ketiga adalah metode fleksibel. Jadi kalau metode fleksibel itu metode produksi di mana perusahaan itu menetapkan volume produksi yang berubah terus. Jadi ini fleksibel saja sih. Kalau tadi kan ada produksi stabil sama persediaan stabil. Tapi kalau metode fleksibel itu penentuannya itu lebih didasarkan pada faktor-faktor eksternal ya, begitu. Jadi kalau dalam metode stabil itu kita terserah kita mau persediaannya berapa, mau volume penjualannya berapa, volume produksinya berapa, itu terserah kita, fleksibel saja. Oke, ini volume produknya 137, jadi penentuannya ini lebih fleksibel. Gitu.
Tuh, fleksibel. Berarti kalau di akhir tadi 17, di awal 20, nah, berarti kan volume produksinya ada 12.000. Karena ini tadi didasarkan pada tadi data yang paling awal, data di sini, data yang paling awal, ini, ya kan ada 15.000 dan 20.000 di persediaan awal tahun. Jadi ini fleksibel, gitu kan. Oke. Ada persediaan awalnya kan 20.000. Nah, ini berarti persediaan akhirnya 17.000, berarti 12.000. Yang penting volume produksinya adalah 137.000. Oke, kemudian ada anggaran biaya produksi. Jadi kalau anggaran biaya produksi itu merupakan penjumlahan dari anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Itu baru kita mendapatkan anggaran biaya produksi. Nah, anggaran biaya bahan baku itu langsung kita ke contoh soalnya, misalnya ini. Oke. Jadi ada PT Terang Dunia, itu adalah perusahaan produsen meja yang berkedudukan di Bandung. Nah, pada akhir tahun 2009, perusahaan ini merencanakan produksinya adalah ini ya, jelas. Ini sama seperti yang kita bahas di awal, ini juga contoh soalnya, baru untuk anggaran biaya bahan baku, kita tahu per unit. Nah, misalnya produk 1 itu membutuhkan kayu berapa unit, ini berapa unit, ini berapa unit, baru ini dikalikan dengan volume produksinya. Nah, volume produksinya tadi kan volume produksinya memproduksi ya, ini volume produksinya kan ini ada 10.000 unit, kemudian ada setiap unitnya ada 10.000. Nah, berarti kan karena tadi per unitnya membutuhkan 2, maka ini dikalikan 10.000 menjadi 20.000. 1,5 dikali 10.000 menjadi 15.000 dan 1 dikali 10.000 menjadi 10.000. Nah, untuk yang ketiga juga gitu, karena volume produksinya sesama 10.000 berarti per unit dikali dengan volume produksi sama dengan 30.000 dan harganya total dari keseluruhan ini kan berarti menjadi 80.000. Berarti 30 tambah 20, 80.000. Harga per unitnya 15.000. Nah, berarti nilainya adalah 1.200.000.000. Dan kita jumlahkan semuanya menjadi 3.160.000.000. Berarti kita sudah mendapatkan anggaran biaya bahan baku. Oke, next ya. Nah, untuk memproduksi setiap unit ini apa? Lanjutan soalnya bisa kalian baca sendiri. Oke. Ini penjelasannya ya. Oke, kemudian ada anggaran biaya bahan baku. Oke. Per unit produk berarti sama. Harganya segini, biaya per jenis bahannya kan 30.000, sehingga biaya per unitnya didapatkan 72.000 itu jumlah dari 30 ditambah dengan 12.000 ini harga per unitnya. Kebutuhan bahan per unitnya adalah 2, 1,5 dan 5. Ini berarti kan 2 dikali 15.000, 30.000, 1,5 dikali 20.000 berarti kan 30.000. Nah, jumlah dari biaya ini dijumlahkan berarti biaya bahan per unitnya membutuhkan 72.000. Gitu. Oke, ini ya, ini penjelasannya bisa dibaca sendiri. Ini juga sama di anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku kan kebutuhan produksinya ada 80.000, 65.000 dan 15.000. Ada persediaan awal dan ada persediaan akhir, sehingga volume produksinya kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Maka volumenya adalah 87.500. Sedangkan harga belinya adalah 15.000, berarti volume dikali dengan 15.000, berarti 1.309.500.000. Sama, ini juga sama caranya sehingga didapatkan 3.435.900.000. Oke. Nah, ini penjabarannya silakan dibaca sendiri. Ini juga penjabaran dari cara perhitungan yang tadi ya. Ini juga sama, jam kerja.
jam kerjanya kan volume produksinya kan 10.000, per unitnya 3.000, berarti kalau di total 3 dikali 10.000, 30.000, tarif per jamnya 3.000. Oke, sedangkan biaya per unit produknya kan 9.000, berarti caranya adalah 30.000 dikali dengan 3.000, ya kan? Dapatnya kan 90 sekian. Oke. $90 juta. Oke. Gitu, ini 90 juta. Kemudian ini juga sama ya, caranya ini juga sama gitu kan. Per unit produknya kan berarti sama kayak 3.000 dikali dengan 3 sama dengan 9.000 dikali dengan 3.000. Totalnya 30.000. Oke. Dengan 3.000. Berarti ini hasilnya adalah 30.000 dikali 3.000. Oke. Kalau ini per unit produk ini kan hasilnya sebenarnya kan dari 3.000 dikali 3, 9.000. 3.000 dikali 4, 12.000. Tapi kalau totalnya ini didapatkan dari 3.000 dikali ini, 30.000, 3.000 dikali 40.000, dan selanjutnya. Oke, ini biaya tenaga kerja tarif per hari ya. Contoh soalnya sama, ini seperti yang di awal dan kalian bisa membaca sendiri, ini sangat mudah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.